Yo, halo guys, balik lagi ke Besi Kentang, dan buat yang pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat datang. Spesial buat kalian yang tetap bertahan meskipun sering disakitin, kali ini kita akan ngebahas alur cerita game Street Fighter Part 2. Sebelumnya kita sudah sampai saat Ken balik dari Amerika untuk ketemu lagi sama Ryu. Saat Ryu merasa bimbang karena kekuatan yang ada dalam dirinya sampai dia nggak bisa fokus dalam bertarung. Dan Ken memberi ikat kepala supaya Ryu bisa tetap fokus dan sadar bahwa Ken akan selalu bersamanya. Dan kali ini kita akan melanjutin cerita dari game Street Fighter. Seperti biasa, sebelum kita mulai ada baiknya kalian untuk klik subscribe untuk mensupport channel ini supaya Mimin makin semangat untuk bikin konten yang menarik buat kalian. Baik, tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ceritanya. Bison sadar betapa mengerikannya Psycho Crusher dalam tubuhnya, jadi dia menyiapkan beberapa tubuh cadangan supaya dia bisa mentransfer jiwa dan pikiran ke dalam tubuh itu. Salah satu dari mereka adalah Cammy. Dia adalah hasil dari eksperimen petarung rekayasa yang dibuat menggunakan DNA dari Bison. Namun rencana Bison dihalangi sama banyak petarung yang udah muak sama kekejamannya. Salah satunya adalah Yoga Master yaitu Dhalsim. Dhalsim pergi ke Shadowloo untuk mengalahkan Bison. Bison tahu kalau Dhalsim akan datang dan mengirim Cammy untuk mengalahkannya. Tapi itu adalah kesalahan besar bagi Bison. Cammy itu awalnya dikirim untuk membunuh Dhalsim, tapi selama pertemuan mereka, Dhalsim memiliki kekuatan spiritual yang bisa masuk ke dalam pikiran lawannya. Dia melepaskan pikiran Cammy dari kendali Bison, dan hasilnya Cammy terbebas dari pengaruh Bison. Setelah Cammy berhasil melepaskan diri dari pengaruh M. Bison, dia bingung dengan identitas dirinya sendiri. Sekarang dia memiliki tujuan untuk mencari tahu siapa dirinya dan siapa yang berada di balik proyek DOS, tentara yang dibuat sama Bison. Vega dikirim untuk menangkap Cammy kembali oleh Bison, tapi dia gagal. Vega menyebut Cammy sebagai kelinci percobaan, dan itu membuat Cammy tambah bingung dengan dirinya sendiri. Dan yang membuat dia tambah bingung lagi, Cammy berhadapan dengan pasukan DOS yang mengenali dirinya. Mereka adalah Juni dan Julie. Cammy mampu mengalahkan mereka berdua, dan otomatis Bison mengirim lebih banyak orang untuk membawa dia kembali. Demi mengakhiri semua ini dan untuk kebebasan seutuhnya, dengan informasi dari DOS yang dia kalahkan, akhirnya dia memiliki tujuan untuk menghabisi Bison. Karena Cammy lepas kendali dari Bison, Bison harus menggunakan rencana lain untuknya. Bison mempelajari Ryu dan kemana dia akan bergerak. Karena dia tahu Ryu itu sukses ngalahin Sagat, dia berusaha untuk menjadikan Ryu sebagai tubuh cadangannya. Bison mengirim Juni untuk mengawasi keseharian Ryu. Juni melaporkan kalau Ryu punya sahabat baik yang bernama Ken. Bison akhirnya menculik Ken dan menjebak Ryu dengan mencuci otaknya Ken agar membenci Ryu. Ryu akhirnya bisa bertemu dengan Ken dalam pengaruh Bison. Dalam pertarungan mereka yang terjadi begitu sengit, Ryu akhirnya berhasil mengalahkan Ken dan membebaskannya dari pengaruh Bison. Setelah Ken sadar, Ryu berhadapan dengan Bison. Meskipun Bison sudah menghasut Ryu untuk bergabung dengannya, Ryu tetap menolak dan terjadilah pertarungan yang luar biasa. Namun Bison terbukti jauh lebih kuat daripada Ryu dan berhasil mengalahkannya. Bison menggunakan kekuatan Psycho Power untuk mengendalikan pikiran dan tubuhnya Ryu. Setelah dikendalikan oleh Bison, Bison bilang ke Sagat untuk melawan Ryu. Tapi Sagat menolak karena dia pengen pertarungan yang adil. Tapi Ryu malah menyerang Sagat dengan brutal. Di sisi lain, Ken dan Sakura berusaha untuk melawan Bison hanya untuk mengulur waktu agar Sagat bisa mengalahkan Ryu. Tapi Ryu berhasil melepaskan diri dari kendali Bison dengan kekuatannya sendiri dan menantang Bison sekali lagi. Ryu dan Sagat menyadari ada kesamaan energi dari Ryu saat mereka bertarung di Thailand. Mereka merasakan adanya kekuatan yang gelap dan menakutkan. Bison berusaha untuk mengendalikan Ryu lagi, tapi Ken menghalanginya. Ryu dan Ken pun akhirnya bertarung melawan M. Bison dan mengalahkannya dengan double Hadouken. Ini adegan bisa kalian lihat di Street Fighter movie kedua. Akhirnya Ryu dan Ken berhasil mengalahkan M. Bison. Tapi ini bukan akhir dari Bison. Bison terpaksa mundur untuk menyembuhkan dirinya. Dia menggunakan mesin Psycho Drive dan memanfaatkan energi negatif dan memulihkan tubuhnya dengan sangat cepat. Tapi Cammy sudah menunggunya di sana. Cammy sudah tahu kalau dia harus membunuh Bison untuk menghentikan kejahatan ini selamanya. Jadi dengan informasi yang sudah dia miliki, dia menyusup ke markas Shadowloo. Dia masuk ke tempat Psycho Dive di mana Bison berada.
Dia juga membebaskan para dolls yang menjadi bahan eksperimennya Bison dan melepaskan semua pengaruh darinya. Cammy berhadapan dengan Bison dan dia menolak untuk dikendalikan dan bergabung lagi dengan Shadowloo. Bison yang saat itu belum pulih sepenuhnya, dia berhasil dikalahkan sama Cammy. Setelah Bison dikalahkan dan markas Shadowloo dihancurkan, semua orang yang diculik itu terbebas dari penjara Bison. Namun dalam pertarungan yang luar biasa itu dan masih adanya pengaruh dari M. Bison pada Cammy membuat Cammy kehilangan kesadaran. Vega menemukan Cammy di puing-puing bangunan dan menyelamatkannya. Tapi itu bukan karena Cammy itu cantiknya bukan main, enggak, tapi ada motif lain di baliknya. Vega membawa Cammy ke depan Delta Red, itu pangkalan militer Inggris. Jadi Shadowloo itu supaya bisa punya mata-mata di Delta Red. Sayangnya banyak para dolls yang berhasil ditangkap lagi setelah mereka terbebas dari Shadowloo. Kita mungkin mikir kalau Bison itu sudah mati, tapi enggak guys, dia masih hidup dengan masuk ke dalam tubuh Rose. Jadi di dalam tubuh Rose itu ada dua jiwa, jiwanya Rose sama jiwanya Bison. Bison tetap berada dalam tubuh Rose sampai tubuh barunya selesai. Pada saat itu Rose nggak sadarkan diri dan kehilangan semua ingatannya, sampai akhirnya dia ingat kalau Bison itu merasuki tubuhnya. Dia terus bertahan dalam penderitaan itu. Setelah itu, Bison mendirikan markas baru di sebuah kuil yang ada di Thailand. Dia memaksa para penduduk di sana untuk menjadi bawahannya. Kekalahannya melawan Ryu membuat Bison makin terobsesi untuk merebut tubuhnya. Bison membuat rencana baru dengan membuat turnamen World Warriors dan memastikan Ryu akan ikut dalam turnamen. Chun-Li juga menunggu momen ini sejak lama. Setelah M. Bison membunuh bapaknya, dia bertekad untuk mengalahkan Bison dan menghancurkan organisasi Shadowloo. Dan turnamen ini adalah momen yang sangat tepat untuk membalaskan dendamnya. Di sisi lain, ada prajurit yang punya dendam juga sama M. Bison, yaitu Guile. Ini Bison punya banyak banget musuh asli. Dia dendam sama Bison karena telah membunuh sahabatnya yang bernama Nash. Nash itu atasannya Guile guys. Nash yang memberitahu caranya menggunakan jurus Sonic Boom. Nash bisa melakukan Sonic Boom hanya dengan satu tangan, sedangkan Guile masih harus menggunakan dua tangan, karena Guile belum bisa menguasai jurus itu dengan baik. Nggak cuma itu, Guile juga tahu kalau Nash itu sempat ngalahin Bison, jadi dia ingin melampaui sahabatnya itu dengan mengalahkan Bison di turnamen. Di sisi lain, setelah diselamatkan oleh Vega dan meninggalkannya di Delta Red, Cammy diterima dengan baik di Parlemen Pertahanan Inggris sebagai kelompok militer. Meskipun kehilangan ingatannya, dia masih memiliki kemampuan bertarung yang sangat luar biasa. Dia bertugas untuk melawan para kriminal di organisasi jahat di sana. Saat dia diundang untuk ikut turnamen World Warrior, dia merasa ada yang familiar dari undangan tersebut dan membuatnya tertarik untuk mengikuti turnamen, supaya dia bisa mendapatkan kembali ingatannya. Pada saat itu, dia bertemu dengan M. Bison, dan M. Bison bilang kalau sebenarnya dia yang nyuruh Vega masukin Cammy ke Delta Red untuk menjadi mata-matanya. Tapi Bison kaget pas dia tahu kalau Cammy kehilangan semua ingatannya dan merusak rencananya untuk memata-matai Delta Red. Di sisi lain, Sagat yang dulu terpicu dengan amarah dan kebencian, sekarang dia sudah meninggalkan itu semua. Dia yang dulu pengen banget balas dendam sama Ryu, sekarang dia malah respect banget sama Ryu. Sampai akhirnya dia mendengar Bison buat turnamen World Warrior. Dan dia ikut dalam turnamen ini karena dia yakin Ryu akan datang ke sana dan mereka bisa bertarung lagi dengan adil. Sagat juga berencana untuk keluar dari Shadowloo setelah turnamen itu selesai. Lalu Akuma yang mendengar berita yang sama tentang turnamen World Warrior, dia tertarik untuk berpartisipasi dalam turnamen. Tapi dia cuman memantau jalannya turnamen. Ryu mengikuti turnamen itu semata-mata cuman pengen bertarung melawan musuh-musuh yang kuat. Sedikit yang dia tahu dari turnamen itu kalau turnamen itu diselenggarakan oleh Shadowloo, dan tujuan dari turnamen itu agar Bison bisa merebut jiwa dan tubuhnya Ryu. Sebenarnya masih ada banyak karakter yang punya tujuan masing-masing dalam story ini, tapi kita fokus aja ke cerita utamanya. Kita fokus sama Ryu-nya aja. Di sini ada dua ending yang diperdebatin sama fans, mana yang canon mana yang bukan. Jadi kita bahas dua-duanya aja. Kemungkinan ending yang pertama, Akuma akan muncul mengalahkan M. Bison. Di sini Akuma benci banget sama M. Bison karena dia menggunakan jalan pintas untuk mencari petarung terkuat. Dan Bison juga menjadikan Ryu sebagai target utamanya. Akuma menghabisi M. Bison dengan Son Goku Satsu atau Raging Demon dan menghilangkan jiwanya. Lalu Akuma kembali bertarung melawan Ryu.
Dalam penyelidikan Shadowloo, diberitakan bahwa M. Bison dan ayahnya sudah meninggal, dan mereka memberi penghargaan terhadapnya. Tapi tanpa mereka ketahui bahwa M. Bison itu masih bisa bertahan hidup lagi. Karena ternyata Son Goku Satsu Akuma itu sudah melemah sejak bertarung melawan Gouken. Dan jiwa Bison itu tetap dalam tubuhnya. Dia cuma pura-pura mati untuk bisa melihat pertarungan antara Ryu dengan Akuma. Itu sebabnya kenapa Gouken sama Gen itu masih tetap hidup setelah terkena jurus Raging Diamond. Tapi gue lebih percaya sama kemungkinan ending yang kedua, di mana Ryu, Ken, Chun-Li, Gail sama yang lain itu bergabung untuk mengalahkan M. Bison dan mengakhiri kejahatannya. Bison yang terpojok itu menolak untuk dikalahkan, jadi dia meledakkan dirinya sendiri dan menghempaskan semua petarung di sana. Dan dia masih hidup dengan masuk ke dalam tubuh cadangan lainnya. Di sini mau ending 1 atau ending 2, intinya Bison tetap hidup setelah dikalahkan dalam turnamen. Oke guys, jadi itu dia alur cerita Street Fighter dari Street Fighter Alpha 3 sampai Street Fighter 2. Nanti kita akan lanjutin lagi kelanjutan ceritanya dari Street Fighter 4 dan seterusnya. Mungkin akan makan sedikit waktu karena asli gue malas banget ngedit video kayak begini. Jadi harap bersabar. Sekian cerita dari kami. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke sosial media Anda. Dan jangan lupa untuk klik subscribe untuk mendapatkan konten-konten gabut dari kami. Dan akhir kata, salam bisi kentang.